Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern, yakni dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Jadi, Islam mulai bangkit kembali dan mengalami beberapa kemajuan, ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Safawi di Persia, yang kedua yaitu Kerajaan Mughal di India, dan terakhir adalah Kerajaan Utsmani di Turki. Nah, setelah mengalami beberapa kemajuan akibat dari kepemimpinan para pemimpinnya yang lemah dan perebutan kekuasaan, akhirnya 3 kerajaan tersebut mengalami masa kemunduran, bahkan mengalami masa kehancuran. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa faktor kemajuan dari 3 kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu Kerajaan Safawi. Kemajuan Kerajaan Safawi. Jadi sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarikat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili. Nah, Safi al-Din Ibrahim Zaid ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin tarikat Zaidiyah yang didirikan oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaid. Di bawah kepemimpinan Safi al-Din, Zaidiyah beralih menjadi Safawiyah. Nah, Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di tangan Abbas pertama. Beberapa kemajuannya yang dicapai oleh Kerajaan Safawi antara lain yang pertama bidang ekonomi. Nah, kemajuan ekonomi dicapai terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat sepenuhnya menjadi milik kerajaan. Selain itu, sektor pertanian juga mengalami kemajuan, terutama di daerah Bulan Sabit subur. Karena letak geografis Persia yang strategis dan sebagian wilayahnya yang subur disebut sebagai daerah Bulan Sabit subur. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang tasawuf ditandai dengan berkembangnya filsafat ketuhanan atau yang disebut dengan al-hikmah al-ilahiyah, yang kemudian terkenal dengan sebutan filsafat pencerahan. Adapun tokoh terbesarnya adalah Mullah Sadra. Sepanjang sejarah Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Din al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosofis, dan Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damat, seorang filosofis, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lembah. Selanjutnya yaitu bidang pembangunan, fisik, dan seni. Nah, kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut dan Istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Yang kedua yaitu Kerajaan Mughal. Dinasti Mughal merupakan kekuasaan Islam terbesar di India yang didirikan oleh Zainuddin Babur, yaitu salah satu cucu Timur Leng. Nah, pada tahun 1526 Masehi terjadi pertempuran di Panipat antara Ibrahim Lodi dan Zainuddin Babur yang terkenal dengan pertempuran Panipat pertama. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Sejak itulah berdirinya dinasti Mughal di India. Beberapa faktor kemajuan kerajaan Mughal diantaranya yang pertama yaitu bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan Akbar, dia berhasil mencapai keemasan. Hal ini berkat politik yang diterapkannya, yaitu politik sulhul atau toleransi universal. Sehingga
Masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. Yang kedua, yaitu bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun, yang menjadi tumpuan adalah sektor pertanian. Karena di sektor ini, hubungan antara pemerintahan dan petani diatur dengan baik, di mana terdapat yakni unit lahan pertanian kecil yang tergabung dalam pargana atau desa. Nah, komunitas petani dipimpin oleh Mukodam. Melalui Mukodam inilah pemerintahan berhubungan dengan petani. Yang ketiga yaitu bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang pada dicapai saat dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya Istana Fatfur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. Yang keempat yaitu bidang agama. Pada masa Akbar, berkembang paham din ilahi. Ia pun dituduh membuat agama baru. Nah, munculnya perbedaan kasta, akan tetapi hal ini menguntungkan perkembangan Islam, sehingga berkembanglah aliran agama Islam di India, seperti pada masa Aurangzeb pun dibuatlah risalah hukum Islam. Dan yang kelima yaitu bidang pengetahuan. Pada zaman ini, banyak lahir mausu'at dan mu'jamat, dapat diartikan sebagai buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah, kira-kira seperti ensiklopedia. Sehingga pada zaman ini sering juga disebut zaman mausu'at. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Turki Utsmani. Pendirinya adalah Utsman. Ia menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Nah, Kerajaan Utsmani mengalami masa kejayaan di tangan Sulaiman al-Qanuni. Beberapa faktor kemajuan Kerajaan Turki Utsmani diantaranya adalah yang pertama bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada pemerintahan Orhan, organisasi militer mulai diperbarui, tidak hanya dalam bentuk mutasi personel pemimpin, tetapi juga dalam keanggotaannya. Di antaranya, bangsa non-Turki dimasukkan ke dalamnya. Bahkan, anak-anak Kristen mereka diasramakan dan dididik menjadi prajurit. Untuk yang selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan dan seni kebudayaan. Bidang seni arsitektur tampak sangat diminati dan perkembangannya sangat signifikan. Hal ini dapat terlihat pada bangunan-bangunan masjid yang sangat indah. Salah satu masjid yang terkenal keindahan karena kaligrafinya adalah Masjid Hagia Sophia, yakni sebuah masjid yang awalnya adalah sebuah gereja. Sinan membuat 2 kubah pada masjid ini, dan masjid tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembangunan masjid-masjid lainnya. Dalam dunia seni arsitektur, Turki memiliki gaya tersendiri yang disebut gaya atau model Utsmani. Yang selanjutnya yaitu bidang keagamaan. Pada masa dinasti Turki Utsmani, hampir tidak terdapat ulama yang mempunyai pemikiran orisinil, karena pada umumnya para ulama hanya mengkaji literatur karya ulama sebelumnya dan menulis keterangan-keterangan atau komentar terhadap karya-karya tersebut, yang lazim dikenal dengan sebutan hasyiah, semacam catatan dan syarah penjelasan. Yang keempat, bidang ekonomi. Dinamika ekonomi dinasti Turki Utsmaniyah mencapai puncaknya ketika kota Bursa menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Bursa tidak hanya menjadi pusat perdagangan intern dinasti Turki Utsmaniyah, tetapi juga hingga ke Eropa. Pada masa ini, sistem pemberangkatan haji terorganisir dari Mesir dan Damaskus. Mereka mengunjungi kota-kota suci dengan didampingi oleh pejabat tinggi dan khalifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai faktor kemunduran Kerajaan Safawi. Yang pertama,
adanya sistem pergantian syah yang tidak konsisten. Yang kedua, yaitu petualangan para tokoh pemerintahan yang oportunis. Petualangan para tokoh pemerintahan yang oportunis dari golongan Khizilbas, Ghulam, Harem, dan ulama yang ada saat-saat tertentu mereka mendapatkan kesempatan untuk menentukan roda pemerintahan di bawah syah-syah yang lemah. Namun, mereka tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, bahkan memanfaatkannya secara sewenang-wenang. Nah, akibatnya timbullah permusuhan antar golongan dalam kerajaan, sehingga kerajaan menjadi lemah. Yang ketiga, yaitu menurunnya loyalitas para pendukung kerajaan kepada kerajaan Safawiyah. Loyalitas Khizilbas bergeser pada suku masing-masing. Setelah Syah Ismail meninggal, munculnya Ghulam yang dibina oleh Syah Abbas telah berhasil menopang kerajaan dengan loyalitasnya yang tinggi terhadap Safawi. Akan tetapi setelah Syah Abbas pertama meninggal, loyalitas mereka juga menurun dan mulai bergeser kepada asal-usul bangsa mereka sebagai bangsa Georgia. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Selanjutnya adalah kerajaan Mughal. Dari masa panjang sekitar 3,5 abad Mughal berkuasa, tetapi masa perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad saja, yaitu sampai dengan masa Aurangzeb. Nah, setelah masa Aurangzeb ini, Mughal mengalami kemunduran secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar kurang dekade dari 2 abad. Banyak faktor penyebab kemunduran dan kehancurannya. Antara lain, yang pertama yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga. Hampir semua keturunan Babur pada umumnya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagai keturunan Timur Leng yang juga wataknya demikian. Yang kedua yaitu pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas tapi memegang otoritas kekuasaan. Nah, hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Dan yang ketiga yaitu serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan yang keluar semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia. Kemudian dari Afghanistan, pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena perebutan daerah Kandahar. Dan yang keempat yaitu pelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya, terjadilah persaingan dagang di pantai selatan India antara Inggris, Portugis, Belanda, dan Perancis yang dimenangkan Inggris. Nah, selanjutnya, Inggris melalui Persyarikatan Dagang India Timur atau The East India Company (EIC) menguasai perdagangan India. Dan yang kelima yaitu intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis. Barat konflik laten antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan oleh Barat dengan melakukan politik divide et impera. Dan yang keenam, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang ketujuh, yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang kedelapan, semua pewaris tahta kerajaan pada para terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Untuk selanjutnya yaitu kerajaan Turki Utsmani.
Awal dari kemunduran dan kehancuran Kerajaan Turki Utsmani adalah sejak wafatnya Sultan Sulaiman pertama dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan Salim kedua. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan warganya karena memiliki banyak kelemahan. Kebiasaannya adalah mabuk dan gila wanita dan menyerahkan urusan negara sepenuhnya kepada Menteri Besar Sokoli, yaitu seorang negarawan pada saat itu. Kerajaan semakin lemah setelah sultan ini meninggal karena pemimpin-pemimpin berikutnya justru lebih lemah dari yang sebelumnya. Nah, berbagai faktor yang menyebabkan Kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran, diantaranya adalah yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang kedua, heterogenitas penduduk, yang ketiga, kelemahan para penguasa, yang keempat, pemberontakan tentara Jenisari, yang kelima, merosotnya ekonomi, yang keenam, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan materi tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern yang dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Sekian penjelasan, dan apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.